Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Baik, kembali lagi dengan Pak Saiful Mahdian ya di mata pelajaran desain grafis percetakan. Di minggu ketiga ini kita masih membahas tentang bab 1 desain grafis dan tipografi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan terus jaga akhlak serta etika yang baik agar menjadi orang yang lebih baik. Perlu diingat karena sekarang masih tetap dalam keadaan pandemi, tetap jaga jarak dan jaga selalu kesehatan, olahraga yang cukup, kemudian tidak meninggalkan kewajiban belajar juga ya. Nah, masih dalam kompetensi inti kita, yaitu tentang menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, kemudian menerapkan tipografi sesuai media, kemudian membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, serta membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita diberi kesehatan dan keselamatan serta semoga selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 11 multimedia yang Bapak banggakan, mengenai materi sebelumnya di minggu kedua tentang jenis-jenis desain grafis, apakah ada pertanyaan? Baik, jika ada pertanyaan silahkan diskusikan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WhatsApp grup BDR kelas 11 multimedia ya, atau bisa juga kalian komentar di YouTube di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian tekan loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi materi-materi yang akan di-update selanjutnya. Semoga di dalam hati dan pikiran terngiang dan semangat ingin menguasai salah satu pada jenis desain grafis yang kemarin telah kita bahas ya. Apabila telah memahami materi di minggu kedua, nah mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya di bawah ini. Silahkan pahami dan ikuti arahan pada slide terakhir ini. Selamat belajar. Baik, yang akan kita bahas pada hari ini adalah unsur-unsur desain grafis. Nah, desain grafis memiliki beberapa unsur berbeda yang terdapat di dalamnya. Unsur inilah yang menentukan baik atau buruknya sebuah desain grafis. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan unsur-unsur desain grafis. Yang pertama adalah garis. Garis merupakan titik bergerak yang akan membentuk garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Unsur garis adalah unsur yang menjadi titik atau poin yang saling terhubung dengan titik atau poin lainnya yang akan membentuk sebuah bentukan gambar garis seperti garis lurus, garis lengkung, zigzag, tidak beraturan, horizontal, vertikal, dan diagonal. Kemudian reka objek. Kadang dijumpai garis yang tidak mengungkapkan gagasan sebagaimana yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan oleh masalah ilusi optik yang tidak terkendali yang mempengaruhi reka objek. Nah, ini seperti beberapa hal. Yang pertama, garis horizontal. Garis horizontal lebih mudah dipirsa daripada garis vertikal. Begitu juga garis diagonal ke arah kanan lebih mudah dipirsa daripada ke arah kiri. Hal ini disebabkan arah mata yang secara alamiah bergerak mendatar selama merekam garis yang terlihat sepintas. Kemudian yang kedua, garis yang mengarah tunggal. Dalam pirsa mata cenderung memperpanjang arah tersebut garis karena disebabkan oleh pandangan rekam mata. Nah, hadirnya kedekatan antar garis membuat kesan tebal atau berat pada garis. Hal ini disebabkan oleh terpadunya efek sinar getaran pandang pada tiap garis. Nah, itu unsur-unsur desain grafis yang membahas tentang garis. Kemudian di dalam garis ada macam-macamnya. Nah, macam-macam garis adalah
Yang pertama ada beberapa ya. Yang pertama garis linier atau bisa disebut garis nyata. Garis linier adalah garis yang dihasilkan melalui goresan tangan manusia. Bisa berwujud tetapi tidak berbentuk. Contohnya garis geometrik. Garis geometrik adalah garis yang dibuat oleh goresan tangan manusia dengan menggunakan alat bantu seperti penggaris, jangka, atau sejenisnya yang menggambarkan sifat tepat, jelas, dan pasti. Contoh yang kedua, garis kaligrafis, yaitu garis yang dibuat oleh goresan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu yang sifatnya spontan, bebas, berkombinasi, dan berkarakter mandiri. Kemudian yang kedua adalah garis semu. Pernahkah kalian mendengar garis semu? Garis semu adalah garis yang timbul dari kesan yang Anda tangkap. Garis yang secara nyata sebenarnya tidak dilihat, tidak ada. Namun kehadirannya atau keadaannya dapat dirasakan dengan perasaan hati. Garis semu juga ada beberapa macam. Contohnya yaitu garis struktural. Apa sih garis struktural itu? Garis struktural adalah garis yang Anda tangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang, dari bidang dengan bidang lain, atau pemisah antara warna. Ini adalah contohnya garis struktural. Ini ada warna, seolah-olah ada garis pemisah karena perbedaan warna. Kemudian garis pengikat. Ini contoh dari garis semu juga. Yang kedua garis pengikat. Apa sih garis pengikat itu? Garis pengikat adalah garis yang ditangkap atau kesan garis yang ditangkap antar alur perpindahan suatu massa dari unsur ke unsur lain. Garis ini dapat ditangkap melalui perasaan dalam hati yang terjadi adanya pengulangan atau pergerakan suatu objek. Contohnya ini adalah katak meloncat, seakan-akan ada garis pengikat, gitu ya. Ini contohnya katak melompat. Selain daripada garis, yang kedua adalah bidang. Bidang memiliki ukuran lebar dan panjang yang mempunyai permukaan. Contohnya shape. Apa kalian pernah mendengar shape? Shape adalah sebuah bentukan yang memiliki bentuk seperti lingkaran atau circle, kotak, rectangle, segitiga, triangle, atau bentuk lain yang memiliki diameter panjang dan lebar. Yang ketiga, ruang. Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia secara psikologis atau dimensional. Ruang dalam grafis komunikasi dapat dirasakan karena adanya kesan 2 dimensi atau 3 dimensi melalui tampilan penggabungan beberapa garis dan hasil dari penggabungan beberapa bidang positif, negatif. Yang keempat, tekstur. Pada desain grafis, tekstur merupakan tampilan dari sebuah gambar atau desain yang pada visualisasi permukaannya memiliki suatu bentuk, corak, serta pola yang dapat dilihat dan dicermati oleh mata bahwa permukaan gambar tersebut terlihat halus, kasar, atau lembut. Contohnya seperti permukaan kulit kayu, kain, dinding, atau kanvas. Yang kelima, ukuran atau size. Ukuran adalah unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran dalam hal ini adalah panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta besar dan kecilnya sebuah objek. Objek yang mau diperlihatkan lebih dulu ditonjolkan akan memiliki ukuran lebih besar daripada objek lain yang tidak ditonjolkan. Sangat dianjurkan untuk melakukan pencocokan ukuran pada masing-masing objek atau teks yang ada pada setiap desain supaya tidak terlihat aneh. Contohnya deskripsi gambar tidak lebih besar dari gambar itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah warna.
Warna juga menjadi unsur yang sangat kompleks untuk diperhatikan. Pemilihan warna menentukan arah dan tujuan sebuah desain grafis, karena warna mewakili visual yang dapat dinilai oleh mata. Perpaduan warna untuk sebuah desain sebaiknya hanya dipadukan pada warna yang dapat menyatu dengan warna latar atau objek ataupun teks. Kemudian selanjutnya adalah gelap terang atau value. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background atau latar, ataupun teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih muda. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna tua. Contohnya, warna biru yang diterangkan akan menghasilkan warna biru muda dan akan menghasilkan warna biru tua jika digelapkan. Begitu pula dalam mendesain, seseorang harus memiliki keahlian dalam melakukan value pada desain yang dibuat dengan skala yang tepat dan sesuai dengan tujuan desain sehingga akan terlihat lebih profesional. Selanjutnya adalah titik. Ini yang terakhir, titik. Titik atau spot merupakan yang menandai sebuah tempat, tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil daerah atau ruang, merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, serta merupakan perpotongan atau pertemuan antara dua garis. Titik dalam sendirinya belum berarti dan baru mendapat arti setelah tersusun penempatannya. Titik dapat membentuk wujud, tidak ditunjang dengan gerak, sinar, dan warna. Nah, itu ada macam-macam atau unsur-unsur desain grafis. Nah, unsur desain grafis itu ada 8 ya. Garis, kemudian dalam garis dibagi lagi beberapa macam garis. Kemudian yang kedua ada bidang, yang ketiga ada ruang, keempat tekstur, yang kelima ukuran, yang keenam warna, yang ketujuh gelap terang, yang kedelapan titik. Nah, itu adalah pembahasan unsur-unsur desain grafis di dalam materi desain grafis percetakan. Mungkin itu saja pada hari ini pembahasannya. Nah, kemudian kalau sudah kalian bahas dan didengarkan, dibaca dan didengarkan, maka perhatikan pada slide terakhir ini. Yang pertama, kalian baca dan pahami materinya. Yang kedua, catatlah pada buku desain grafis percetakan. Kemudian kalian foto hasil catatan kalian itu menggunakan handphone dan upload di Google Classroom kelas 12 multimedia pada kolom komentar dan berikan keterangan nama lengkap serta kelas ya. Mungkin absen harian berlaku bagi siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran daring dengan mengupload hasil belajar di rumah di kolom komentar Classroom. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian komentar di Google Classroom di komentarnya. Jangan lupa di like, subscribe, serta loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dengan